Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang di dalam kebaktian online ICLA. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan dan kebaikannya di dalam hidup kita. Kami berdoa agar sungguh lewat kebaktian ada, walaupun secara online, kita tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kita terus memiliki kerinduan mau mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Mari, pada pagi hari ini kita persiapkan hati kita untuk bertemu dengannya, untuk mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Saya mengajak jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nas panggilan beribadah hari ini diambil dari 1 Petrus, pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mari Bapak Ibu Saudara dengan sepenuh hati kita memuliakan Tuhan, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang telah mengalahkan maut, Tuhan yang hidup. Mari kita memuji Tuhan. Malaikat membuka batu kuburnya, melepaskan semua kain kafannya. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Ku percaya Raja yang hidup, ku memerlukannya untuk menolongku. Sandarkan kasih-Nya, ku kan menanglah, karena Yang menuntun jalan hidupku. Mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara dengan tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari ini kami datang kepadamu dengan hati penuh syukur. Karena kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dan telah mengalahkan maut. Karena kuasa kebangkitan-Mu lah, maka kami memperoleh pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kami mau memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus. Terlebih lagi Engkau sudah memberikan penebusan melalui darah-Mu yang begitu berharga bagi kami orang yang berdosa, sehingga kami memperoleh hidup yang berkemenangan atas dosa.
Kami bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu, yang telah Kau tebus. Agar kami memiliki hidup yang benar-benar berjalan menurut kebenaran firman-Mu. Hidup yang memperkenankan-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengutamakan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mencari-Mu kapanpun dan dimanapun, situasi dan juga pergumulan yang kami hadapi. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau mengingat dan juga berdoa, khususnya bagi orang-orang Kristen yang berada di NTT, yang beberapa waktu lalu terkena bencana dan juga musibah. Ya Tuhan, banyak dari mereka kehilangan anggota keluarga mereka, kehilangan tempat tinggal mereka, dan juga mungkin harta benda mereka. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada anak-anak-Mu di NTT. Kami berdoa bagi mereka di tengah situasi yang begitu sulit saat ini, agar sungguh Kau boleh memberikan mereka pengharapan dan juga kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Kau hiburkan mereka bagi mereka yang berduka dan juga kehilangan anggota keluarga mereka. Kami mau berdoa juga bagi pemerintah yang menangani akan hal ini. Kau boleh memberkati mereka, menolong, memakai mereka, para relawan, agar sungguh mereka dapat menolong dan juga membantu proses ini. Kami mau ingat juga ya Tuhan, untuk jemaat-Mu di ICLA. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang bergumul akan sakit penyakit. Kami berdoa ya Tuhan agar sungguh Kau boleh menyembuhkan dan juga boleh memberikan kekuatan bagi jemaat-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga di ICLA, agar sungguh Kau boleh melindungi, memberkati, dan juga menjaga mereka. Inilah ya Tuhan seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan bertanggapan pagi ini terambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan 11. Kita akan membaca secara bertanggapan, dan nanti terakhir kita akan membacanya secara bersama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bersama-sama, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekian bacaan bertanggapan. Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan yang telah kita dengar dan juga telah kita baca, kerinduan kita adalah untuk mengenal Dia, untuk menjadi serupa dengan Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini, mengenal-Mu. Terlihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudara, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan penuh penghayatan yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
Minggu kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Suatu hari yang amat khusus terjadi di dalam sejarah umat manusia. Karena Tuhan Yesus yang telah mati menebus dosa-dosa kita adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia telah mengalahkan kuasa maut. Dan kita semua tahu, saudara, inilah sesuatu hal yang membedakan Tuhan yang kita sembah dari setiap pribadi lainnya. Dia adalah anak Allah yang telah mengalahkan kuasa maut. Sebab itu kita sebagai orang-orang tebusannya kita memiliki satu jaminan keselamatan. Untuk kita boleh menikmati satu perdamaian dengan Bapa yang mengasihi dan boleh menuntun kita untuk kita boleh hidup memiliki hak sebagai anak-anak Allah. Saudaraku sekalian, satu hari yang seharusnya bisa mendatangkan satu kekuatan di dalam hidup setiap kita untuk kita berani menjalani perjalanan di dalam kehidupan kita ini. Satu kehidupan yang seharusnya bisa membuat kita menyaksikan, saudaraku sekalian, bahwa Allah yang sudah mengalahkan kuasa maut itu adalah Allah juga yang memberi kita kuasa untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Memang saudaraku sekalian, suatu ironi terjadi. Justru ketika pada hari Tuhan Yesus itu bangkit, murid-murid itu gagal memaknai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan benar. Kita semua tidak bisa lupa, saudara. Bagaimana pada hari kebangkitan Tuhan Yesus itu, banyak di antara murid-murid yang tinggal di dalam ketakutan. Sehingga mereka itu menutup pintu, menutup jendela, menyembunyikan diri. Karena mereka merasa mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang akan menangkap dan menganiaya mereka. Sebagian di antara mereka tinggal di dalam keputusasaan dan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Seperti apa yang tadi kita baca. Kleopas dan temannya itu akhirnya pulang ke kampung halaman mereka. Karena mereka tidak bisa mengerti bahwa dikatakan bahwa Yesus itu bangkit. Kuburnya kosong. Sekalipun teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah sekian lama ini berkumpul dengan dia. Di dalam komunitas yang saya yakin juga mengasihi Kleopas dan temannya. Tapi Kleopas dan temannya itu tidak bisa menerima itu. Mereka meninggalkan komunitasnya. Meninggalkan, kalau dalam istilah Hokim Tong hari ini, care group-nya, saudara, kelompok care group-nya. Mereka pergi di dalam keadaan tidak memiliki lagi fokus apa yang seharusnya mereka itu jalani. Saudaraku sekalian, sangat menyedihkan, bukan? Di hari kemenangan justru mereka tinggal di dalam ketakutan, saudaraku sekalian. Mereka ini bukan murid-murid yang kemarin sore, saudara. Mereka sudah cukup lama berjalan mengiring Tuhan Yesus. Bahkan bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Di antara mereka sebetulnya, saudara, ada murid-murid yang seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Sering bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti, saudara, mereka itu menjadi orang-orang yang memiliki satu kekuatan untuk merespon peristiwa kebangkitan Yesus itu dengan berdiri, menyampaikan kebenaran itu kepada khalayak umum. Mereka bersama dengan murid lain, sebetulnya hatinya itu gundah. Mereka itu menanyakan, apa betul peristiwa ini? Ya, saya melihat ke kubur, kuburnya kosong. Tapi bisa-bisa kita dituduh, kita tuh mencuri mayatnya Tuhan Yesus. Dan kita bisa nanti menjadi pribadi yang ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tinggal di dalam ketakutan, saudara. Kleopas dan temannya. Di dalam keputusasaan itu, dia juga berjalan pulang. Ingin menjauhkan dari tempat di mana peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu terjadi. Saudaraku sekalian, tetapi saudaraku sekalian, apa yang boleh kita lihat di sini, saudaraku sekalian? Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang tidak membiarkan murid-muridnya ini, saudaraku sekalian, mengalami peristiwa itu secara berkepanjangan, saudaraku. Kalau kita memperhatikan sejak dia bangkit,
Dia tidak langsung naik ke sorga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya beberapa kali. Dan disitulah saudaraku sekalian kita tahu. Tujuan dari semuanya itu. Untuk apa saudara? Memulihkan kehidupan iman murid-muridnya. Dan di sini kita menyaksikan saudara. Ketika Kleopas dan temannya itu berjalan. Tiba-tiba Yesus itu bersama dengan mereka. Dan disitulah Yesus mulai membangun satu dialog. Dan dia bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Saudaraku sekalian, Kleopas tidak menyadari. Bahkan dia menanyakan kepada Yesus, apakah engkau tidak dengar peristiwa yang baru terjadi? Kami itu mengenal Yesus orang Nazaret itu. Dia memiliki kuasa di dalam pengajaran dan pekerjaannya. Tetapi imam-imam itu menangkap bahkan menyalibkannya. Saudaraku sekalian, mereka berjalan dengan Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 16, saudaraku sekalian. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Tidak dapat mengenal Tuhan Yesus. Mengapa mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus? Walaupun Yesus itu dekat. Bahkan berjalan dengan mereka. Mengapa saudara? Karena sebetulnya mereka adalah murid-murid yang memang mengenal firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mengenalnya secara utuh. Saudaraku sekalian, sebetulnya Tuhan Yesus berkali-kali menceritakan tentang kematian dan juga kebangkitannya. Kalau Anda membaca di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-40, di situ dikatakan. Seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bukankah ini nubuatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus? Demikian juga di dalam Yohanes 2 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, rombaklah bait Allah ini. Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Saudaraku sekalian, bukankah ini sekali lagi apa yang Yesus katakan yang berhubungan dengan kebangkitan dia. Karena yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri. Saudaraku sekalian, sebenarnya murid-murid mendengar. Tetapi hal seperti ini saudara, sepertinya gak cocok dengan apa yang mereka itu inginkan ketika mereka menyambut firman Tuhan. Seringkali kita juga suka seperti itu bukan? Ketika kita membaca, kita ingin mencari sesuatu yang kita cocok bagi kita. Sesuatu yang sesuai dengan selera kita. Kalau nggak sesuai, sudah kita lewat. Akhirnya kita merasa sudah membaca firman, tetapi sebetulnya kita belum menerima firman itu secara utuh. Sebab itu seringkali pengenalan kita akan Tuhan, saudara, menjadi pengenalan yang tidak sempurna. Bahkan yang lebih menakutkan, saudara. Kita menerima firman, tetapi setiap kali kita menafsirkan atau merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini, kita meresponnya menurut pikiran kita sendiri, pandangan kita sendiri. Saudaraku sekalian, ketika mereka itu melihat realiti, Yesus yang diagung-agungkan, Hosana, Hosana, dibesarkan nama anak Raja Daud. Mereka berpikir inilah saat Raja akan ditinggikan. Raja akan diangkat. Dan inilah saat mereka akan menemukan seorang pemimpin yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tapi justru Yesus pada waktu itu mengatakan, dia datang bukan untuk menjadi pemimpin seperti yang mereka itu mau. Dia datang untuk mati, menebus dosa mereka. Tapi pada hari yang ketiga, dia itu bangkit. Saudaraku sekalian, seringkali saudaraku, di dalam pengiringan kita ini saudara, kita mudah saudara untuk melihat Allah bukan sebagai Allah yang sesungguhnya, tapi Allah menurut kita. Kita seringkali berpikir, kalau dalam situasi yang sulit seperti dalam kondisi hari ini saudara, seandainya Allah itu seperti tukang sulap ya saudara ya, bisa mengubah sesuatu yang gak mungkin terjadi, dalam hitungan sekejap, cling, langsung terjadi sesuatu apa yang kita suka, apa yang bisa menghibur hati kita.
Oh saudara, kita mungkin bisa berkata, aku punya kesaksian yang ajaib tentang Allahku. Allah juga seringkali kita lukiskan saudara, seperti seorang pegawai sebuah perusahaan. Kalau Anda pemilik perusahaan, Anda mungkin ingin setiap investasi yang dipercayakan kepada orang-orang yang mendampingi saudara, kiranya dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, itu bisa menghasilkan hasil yang berlipat-lipat. Kalau ternyata pegawai atau bawahan kita tidak bisa mencapai target, kita mungkin bisa memberikan sanksi saudara, bahkan kita bisa memotong gaji yang sebetulnya sudah disiapkan bagi dia. Seringkali kita tuh minta kepada Allah. Allah seharusnya bisa lakukan ini. Kalau Allah bisa melakukan sesuatu yang dahsyat ini, aku bisa menyelesaikan urusan-urusanku. Tapi kalau ternyata Allah tidak lakukan itu, saudara, kita menjadi kecewa. Dan kita mulai, saudara, tidak menaruh hati yang sungguh-sungguh fokus lagi kepada Allah. Dan mengasihi Allah. Karena Allah kita anggap sebagai seperti pesuruh kita. Atau kita mungkin ingin menyebut Allah itu sebagai seorang insinyur, saudara. Yang kita minta bisa membangun satu bangunan yang tinggi, kokoh, kuat. Tapi bahan-bahannya, saudara, kita sediakan seadanya saja. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, bukan? Kita bisa, saudara, minta Allah membangun satu rumah yang tinggi, rumah yang megah, rumah yang kokoh. Dengan semua peralatan yang sederhana, yang tidak bernilai. Kita ingin, saudara, kalau keinginan itu terkabul, kita akan punya kesaksian, saudara. Tuh, lihat, Allahku hebat, bukan? Saudara, kita seringkali tanpa sadar ingin memaksakan kehendak kita. Di dalam kita merespon panggilan Allah dalam hidup kita ini. Sehingga kita seringkali di dalam perjalanan iman kita, kita banyak mengalami kelelahan, kebimbangan, ketakutan. Dan kita tidak bisa mengalami kuat kuasa Allah yang justru ingin menegakkan Anda dan saya. Di tengah-tengah kondisi yang sesulit apapun juga. Untuk Anda dan saya mampu tetap berdiri. Dan menjadi saksi bagi kemuliaannya. Murid-murid pada hari kebangkitan Tuhan Yesus itu, sebetulnya di dalam kepedihan itu, sungguh mengalami satu pengalaman yang tak seharusnya mereka alami. Dan puji Tuhan, saudara, di dalam kondisi seperti ini, Allah Yesus yang bangkit itu tidak membiarkan mereka terus tinggal di dalam situasi seperti itu. Tuhan Yesus tidak ingin membiarkan mereka jatuh dan tergeletak. Saya ingat, saudara, firman Tuhan yang mengatakan, buluh yang terkulai tak dipatah. Sumbu yang berasap tak dipadam. Saudara, Yesus yang bangkit tahu segala pergumulan kita. Mungkin hari ini Anda dan saya sedang mengalami satu goncangan. Bahkan mungkin Anda mulai merasa, buat apa saya mengikut Tuhan lebih lanjut lagi. Aku sudah sekian lama ini berjalan dan aku sungguh-sungguh mau meninggikan Dia dalam hidupku. Tapi aku tidak mendapatkan sesuatu yang aku pikirkan akan menjadi bagian yang seharusnya terjadi dalam hidupku hari ini. Di mana kasih Allah? Saudara, mungkin kau merasakan satu keraguan, saudara, untuk berjalan lebih lanjut. Tetapi saudaraku, Yesus tidak membiarkanmu dan aku seperti itu. Dia Allah yang bangkit. Dan Dia mau memulihkan kehidupan murid-muridnya. Sebab itu Anda perhatikan. Yesus bukan lagi menjumpai sekali lagi Kleopas dan temannya. Yesus juga menjumpai murid-murid lainnya. Dan Yesus, saya yakin hari ini juga akan menjumpai Anda dan saya. Menjamah Anda dan saya. Supaya Anda dan saya boleh kembali menemukan kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kita. Di dalam dialog Yesus dengan Kleopas dan temannya itu, saudara, Dia mengingatkan satu hal yang penting ketika Dia mengajarkan pengajaran itu. Dia memberi satu teguran, saudara. Dia berkata, hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Dikatakan di situ, hai kamu orang bodoh. Kata bodoh itu saudara, sebetulnya berarti bebal. Orang yang banyak mendapatkan pengajaran, tetapi menutup pikiran dan selalu menolak didikan dari kebenaran yang diajarkan kepadanya. Sehingga dia itu tidak bisa, saudara, untuk melangkah, merendahkan diri, untuk hidup berubah sesuai dengan kebenaran itu. Karena dia selalu bersikukuh terus dengan kehendak dirinya sendiri, dengan rancangannya sendiri. Padahal Allah yang mengasihi dia, Allah itu sudah menyiapkan satu rancangan yang khusus bagi dia. Nah, kalau dikatakan juga di situ lamban, saudara. Kata lambat itu sebetulnya bisa kita mengerti dalam bahasa sederhananya itu lelet, saudara. Lesu, tidak fokus, gontai, mudah hanyut. Hidupnya itu tidak bisa melawan arus. Hidupnya lamban, saudara, untuk merespon peristiwa yang terjadi. Karena memang mereka tidak mau mengingat dan berdiri di dalam kebenaran. Mudah terseret. Kalau orang ke kiri, dia ke kiri. Orang ke kanan, dia ke kanan. Ketika orang merasa takut, dia menjadi ikut suasana ketakutan itu. Ketika orang ragu-ragu dan bimbang, sekalipun dikatakan Yesus bangkit, kuburnya kosong. Tapi orang-orang yang mengatakan kemudian ada yang merasa, yang betul. Dia juga ikut-ikut menjadi bimbang dan ragu. Lamban, saudara. Sekalipun dikatakan, saudara, di dalam Yeremia pasal 5 ayatnya yang ke-21. Orang itu memiliki mata, tetapi gak bisa melihat. Memiliki telinga, tetapi gak bisa mendengar. Dia tidak mau memiliki hati yang selalu fokus kepada apa yang Allah itu sudah nyatakan dalam hidup dia. Dan Allah itu tetap bekerja sampai hari ini untuk menggenapi rancangan yang sempurna di dalam hidup dia ini. Yesus menegur. Dan disitulah saudaraku sekalian akhirnya mereka itu sampai di depan rumah. Nah, ketika sampai di depan rumah itu Yesus mau berjalan terus. Tapi mereka mengatakan, hari sudah malam, ayo masuk ke dalam. Tinggallah bersama dengan kami. Dan malam itu ketika Yesus kemudian mengadakan perjamuan malam dengan mereka. Ketika Yesus memecah roti itu, saudara. Dikatakan apa? Terceliklah mata mereka. Yesus mencelikan murid-muridnya yang mengalami goncangan iman. Dan Anda perhatikan, Yesus yang mencelikan itu, pada akhirnya saudara membuat mereka kemudian sadar, saudaraku sekalian. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu adalah satu perjumpaan yang betul-betul memperbaharui hidup iman mereka. Kalau Anda memperhatikan di sini saudaraku sekalian, mereka kemudian sadar. Lalu mereka berkata satu kepada yang lain, bukankah tadi ketika kita berjalan bersama dengan dia, hati kita berkobar-kobar? Yes, saudaraku. Ketika engkau dan aku bisa berjalan dengan dia, dan kita mau menikmati setiap apa yang dia boleh anugerahkan dalam hidupmu dan hidupku. Hidup kita pasti akan memiliki satu antusias yang kuat untuk kita berani merespon peristiwa-peristiwa yang mungkin sulit kita hadapi hari ini. Kita tidak akan menjadi pribadi yang tenggelam di dalam ketakutan atau kegelisahan. Bahkan Anda catat di situ. Ketika mereka bersama dengan Yesus, hati mereka itu sebetulnya rindu memiliki persekutuan yang lebih lama dengan Tuhan Yesus. Ketika Yesus itu mau berjalan terus, mereka mengatakan jangan. Mari mampir bersama dengan kami. Mereka merindukan saudara. Ada satu komunikasi yang lebih intens lagi. Dan inilah saudaraku yang akan membuat mereka memiliki kekuatan yang baru untuk merespon setiap tantangan-tantangan yang ada dalam hidup mereka itu. Saudaraku sekalian, kebersamaan dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, itu yang akan menolong Anda dan saya bisa tetap memiliki nilai-nilai hidup yang berarti. Kita tidak akan merasa hidup ini seperti suatu kegelapan yang harus kita tembus.
Hidup ini justru saat di mana Anda dan saya melihat bahwa terang kemuliaan Allah itu akan dinyatakan untuk mengangkat Anda dan saya untuk kita bisa terus berdiri sebagai saksi Tuhan. Anda perhatikan, perjumpaan itu pada akhirnya membuat Kleopas dan temannya itu ingat kembali komunitas teman-temannya, saudara. Maka dikatakan dia segera kembali menjumpai komunitas itu. Kembali ke dalam kelompok care group mereka. Dan di situ dikatakan dia kemudian bersaksi tentang pengalaman rohani ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, perjumpaan dengan Yesus akan membawa engkau dan aku, saudara, sebetulnya bisa membuat komunitas yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga besar kita ini menjadi komunitas akan terus bertumbuh. Di dalam komunitas itu ada orang lain seperti perempuan-perempuan yang mengatakan, kami mengunjungi kubur Yesus. Kuburnya kosong. Di komunitas itu juga ada Petrus yang kemudian lari ketika mendengar kesaksian perempuan-perempuan itu. Dia melihat kubur terbuka dan tidak ada mayat Yesus di dalamnya. Komunitas yang sebenarnya, saudara, mau menggumuli terus apa sebetulnya peristiwa di balik hal yang terjadi hari itu. Dan hari ini, saudaraku sekalian, ketika Kleopas dan temannya kembali komunitas itu, menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan Yesus dan bagaimana mereka itu hatinya berkobar-kobar. Komunitas care group yang dimiliki oleh murid-murid ini, saudara, menjadi komunitas yang akhirnya bisa membuat mereka berjalan bersama dalam iman untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Saudaraku sekalian, hari-hari terakhir ini, saya bersyukur bahwa saya berkesempatan ikut beberapa kelompok care group yang ada di lokasi di mana saya melayani. Dan saya harus mengatakan dengan penuh rasa syukur, saudaraku sekalian. Di dalam komunitas itu, saudaraku, ada orang yang menyaksikan. Terima kasih, kalian sudah mendoakan. Dan saya akhirnya bisa melewati. Ketika awal mula saya mengalami peristiwa yang kalian tahu, hati kami sedih, keluarga kami goncang, bahkan kami memiliki relasi yang kurang baik. Tetapi kita pada akhirnya tahu Tuhan itu hidup, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu menolong. Ada di antara mereka bersaksi sambil menangis, saudara. Dan itu disaksikan oleh teman-teman yang ada dalam komunitas itu. Dan kita tidak ada yang merasa itu sesuatu yang remeh. Semua kita merasa itu hal yang serius. Tapi kita bisa melihat kuasa dahsyat Yesus yang menghampiri. Kuasa dahsyat Kristus yang bangkit itu menggenapi janji-janjinya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Bukan lagi mereka yang bersaksi itu bisa bersuka cita, bisa bersyukur. Seluruh isi komunitas itu bersyukur. Saya sungguh sangat terharu, saudara. Hal seperti ini sebenarnya terjadi di tengah-tengah saudara dan saya. Pertanyaannya, sahabatku, ketika hari ini kita boleh menyambut hari perhentian ini, hari Minggu, sekalipun kita belum bisa ibadah on-site, tetapi ketika kita boleh merenungkan firman Tuhan ini, saudaraku, apakah Anda dan saya masih memiliki hati yang fokus kepada Tuhan? Yang masih meyakini Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang take control everything about our life. Dia tidak akan terlambat untuk menggenapi janji-janjinya. Masihkah engkau dan aku memiliki waktu yang khusus? Berdoa, mengangkat semua pergumulan kita. Dan tahukah, saudara, tak ada sesuatu yang terjadi yang Dia izinkan untuk mendatangkan celaka. Tetapi itu Dia izinkan untuk membuat hidup iman kita semakin bertumbuh. Dan rohani kita boleh menjadi suatu berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah kita kembali ke komunitas kita. Kita kuduskan komunitas kita menjadi komunitas yang takut akan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mengalami kehadiran Tuhan yang hidup itu. Dan kuat kuasanya yang akan menghantar kita untuk bisa terus berjalan di dalam perlombaan yang Allah tetapkan dalam hidup kita ini. Dan kita boleh mencapai garis akhir
untuk menikmati mahkota kemuliaan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ini. Teduhkanlah hati kami Tuhan, supaya ketika kami mengiring Engkau, kami tahu bahwa Engkau yang hidup, Engkau sudah membayar lunas upah dosa kami. Sehingga hidup kami bukannya milik kami lagi, tapi milik-Mu. Dan sudah sepatutnya Tuhan, kami mau taat dengan pimpinan Tuhan. Kami mau mengamini rancangan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Dan kami mau berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan. Berkati keluarga kami. Berkati relasi kami dengan setiap anggota keluarga kami. Berkati tempat kami berusaha, bekerja, atau studi. Jadikan kami alat untuk kami juga boleh memberkati orang-orang di sekeliling kami. Berikan kami iman Bapa, tetap menatap hari-hari di depan kami. Dengan hati yang beriman, kami mau berjalan untuk mengikuti rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita bersyukur di tengah jalan hidup kita yang mungkin berliku-liku. Kita mempunyai satu sobat sejati yang setia dan tak pernah meninggalkan kita. Yesus, sobat yang sejati. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap aku boleh bawa dalam doa padanya. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah. Bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita. Berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya. Dan di dalam pelukannya, hatimu sentosalah. Bapak Ibu Saudara, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan adalah salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, atas apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dengan 3 cara, dengan transfer via Zelle, atau memberikan cek dan juga dibawakannya kepada pastori gereja.
atau saudara juga dapat menyisihkan dan juga diberikannya pada waktu kebaktian sudah normal kembali. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena kami mempunyai sobat yang sejati, yaitu Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami semua dan mau menjadi sahabat bagi kami. Maka dari itu kami bersyukur dan berterima kasih. Kami mempunyai Tuhan yang seperti Engkau. Terimalah ya Tuhan persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kau boleh pakai persembahan ini dan kau gunakan agar sungguh boleh menjadi berkat bagi pelayanan di gerejamu. Terima kasih Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kebaktian telah selesai. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita dapat beribadah dan juga mengalami Tuhan di dalam kebaktian online ICLA pada pagi hari ini. Kami berdoa buat Bapak Ibu Saudara agar sungguh Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat di dalam kita mengenal akan Kristus Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu semua terus mendoakan bagi kami, gereja, para pengurus, diaken, panatua, dan juga hamba Tuhan, agar sungguh mereka memiliki kesatuan hati di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur sekali banyak dari Bapak Ibu yang berpartisipasi di dalam pelayanan misi PMPI di tahun ini. Nah Bapak Ibu Saudara, jika ada yang masih mau berpartisipasi, masih terbuka kesempatan. Saudara dapat mengirimkan formnya ke pastori, dan juga dapat mengisi e-form jika Bapak Ibu Saudara ingin mengisinya dengan secara elektronik. Silakan dapat mengisi di layar, tinggal scan saja, lalu dapat ke link tersebut dan tinggal diisi. Jika saudara-saudara bingung dan juga ada pertanyaan, ingin bertanya lebih lanjut, silakan hubungi saya di nomor tersebut. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah follow Instagram ICLA Hokimtong? Mari kita follow, kita juga bagikan kepada teman-teman dan juga saudara-saudara kita. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.